Halo Auto Lovers. Dr. Lois Owen atau lebih dikenal dengan nama Dr. Lois Anti-Aging kini sedang diadukan Ikatan Dokter Indonesia karena pernyataan di media sosial. Ia mengaku tidak mempercayai adanya COVID. Duh, kok bisa sih? Hal ini diketahui ketika dirinya menjadi bintang tamu di sebuah acara yang dipandu Hotman Paris dan Melanie Ricardo. Dalam video itu, Hotman Paris sempat mendebat pernyataan kontroversial terkait COVID-19 yang disampaikan Dr. Lois. Ada-ada aja ya, Lovers. Seperti apa kehidupan dokter yang lagi viral ini? Yuk kita intip infonya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 9. Singgung Raffi Ahmad. Jauh sebelum dirinya disorot setelah muncul di program TV Hotman Paris, ternyata Dr. Lois Owen pernah menyenggol artis Raffi Ahmad. Ini terlihat dari postingan Instagram dengan nama akun @dokter_lois7. Terlihat dia mengunggah foto keluarga kecil pemilik mobil Rolls Royce ini. Dr. Lois Owen menyinggung soal vaksin. Terlebih saat itu, Raffi Ahmad memang dipilih pemerintah untuk menjadi perwakilan anak muda yang melakukan vaksin bersama Presiden Jokowi. Si dokter malah sampai membawa-bawa nama suami BCL, mendiang Ashraf Sinclair yang meninggal karena jantung. Tak hanya itu, bahkan dengan tega akun tersebut menuliskan kalau Nagita Slavina bisa jadi janda jika Raffi Ahmad melakukan hal berikut ini. Sontak statement tersebut membuat geger fans Raffi Ahmad. Menurut mereka, si dokter keterlaluan karena menuliskan caption tersebut yang bernada nyinyir. Number 8. Tidak pakai masker. Dr. Lois yang tak percaya COVID benar-benar membuktikan ucapannya. Ia terkenal sebagai sosok yang tidak memakai masker. Selain itu, Dr. Lois Owen juga mengatakan bahwa yang meninggal karena COVID-19 bukan karena terpapar virus, tetapi karena keracunan obat. Karena pernyataan kontroversial itu, akhirnya Dr. Lois Owen dipanggil oleh Ikatan Dokter Indonesia IDI untuk klarifikasi terkait pernyataannya tentang COVID-19. Number 7. Dokter Anti-Aging. Dr. Lois merupakan seorang dokter yang kerap dipanggil Dr. Lois Anti-Aging. Nama ini ia sematkan dalam salah satu nama media sosial pribadinya, yaitu Twitter. Akun Instagram Dr. Lois Anti-Aging yaitu @dokter_lois7 dengan jumlah pengikut saat ini mencapai 29,1K. Dr. Lois Anti-Aging juga memiliki akun Twitter bernama dr.lois@antiagingmedicine atau @lsowin. Number 6. Pendidikan. Dr. Lois Anti-Aging merupakan dokter dari lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Di laman Twitternya, ia juga menuliskan Anti-Aging Medicine yang merupakan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran terapan yang berguna untuk mengobati penyebab penuaan. Namun meski berpendidikan, rupanya Lois masih sering kebablasan. Ia sering membagikan berita hoax di akun media sosialnya dan akhirnya membutakan orang lain. Ia mengatakan COVID-19 tak disebabkan oleh virus dan tidak menular. Sontak beberapa hal tersebut membuat heboh warganet, terutama dari kalangan para tenaga kesehatan. Number 5. Tidak terdaftar IDI. Pernyataan Dr. Lois Owen tersebut mengundang banyak reaksi. Salah satunya dari dokter sekaligus influencer Dr. Tirta. Ia mengungkapkan fakta terkait Dr. Lois Owen. Dr. Tirta menyebut bahwa Dr. Lois Owen tidak terdaftar di pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Tak hanya tidak terdaftar sebagai anggota IDI, dokter ini juga kerap kali menghina keputusan IDI Lovers. Usai memiliki akun sosial media, Dr. Lois, kata Tirta, kemudian mulai melancarkan serangan, termasuk kerap menghina Ikatan Dokter Indonesia IDI dengan kata-kata kasar. Dengan media sosial itu pula, Lois lantas pada Februari 2021
mulai menyebarkan isu kalau COVID itu hanyalah sebuah konspirasi belaka. Number 4. Tak pernah tangani pasien COVID. Dr. Tirta menambahkan, Dr. Lois tak diketahui alamat dan lokasi persis domisilinya. Selain itu diketahui jika Dr. Lois tak pernah menangani pasien COVID-19. Ia juga tak terlibat sebagai relawan pandemi COVID-19. Dalam keterangan dari pihak kepolisian, dokter ini telah menyebarkan berita bohong atau menyiarkan berita ataupun berita bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Selain itu bisa menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang dia lakukan di beberapa platform media sosial. Parah juga ya. Number 3. Diamankan polisi. Setelah warawiri di media sosial dengan hoaks yang ia bagikan, maka polisi pun mengamankan dokter dengan rambut pirang ini. Adapun barang bukti dalam kasus tersebut antara lain tangkapan layar sejumlah unggahan Lois di sosial media. Number 2. Dianggap memiliki gangguan kejiwaan. Status dan propaganda yang terus Dr. Lois lakukan membuatnya disoroti dan dianggap memiliki gangguan kejiwaan. Pasalnya beberapa postingannya sudah sering kali di-banned oleh media sosial. Namun nyatanya ia tetap tidak kapok-kapok juga. Number 1. Meninggal termakan hoax. Seorang warga Depok bernama Helmi Indra menceritakan kisah ayahnya yang meninggal setelah termakan hoax terkait corona dari Dr. Lois. Ayahnya rupanya termakan hoax vaksin itu haram. Padahal waktu itu sudah ada berita soal MUI yang menyatakan vaksin itu halal. Hingga akhirnya ayahnya pun positif dan berpulang ke tempat terakhir. Apa kamu juga pernah terhasut oleh postingan dokter ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.